Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita perserahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena oleh Allah sampai dengan subuh ini masih menyisakan iman dan Islam di atas dunia ini, sehingga dapat kita nikmati sebagai sebuah nikmat terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan Islam kita akan selamat dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah yang telah memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada kita semua. Karena hanya dengan mengenal Allah saja kita akan tunduk dan patuh atas segala perintahnya dan terus berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada al dan sahabat Rasulullah sekalian yang telah memperjuangkan agama ini, dilanjutkan oleh para tabi'in, para ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, sehingga agama Islam utuh dan sempurna datang ke tengah-tengah kita. Begitulah hidup ke Islam dia. Cukup mangat cara Islam dia. Mudah sekali cara berislam kita, Pak. Lahir kita sebagai orang Islam, samping kiri orang Islam, samping kanan orang Islam, mau ke masjid enggak ada yang larang. Perjuangan untuk agama ini sangat kecil kita lakukan. Berbeda dengan perjuangan Rasulullah dulu untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah saja taruhannya nyawa. Mengucap kalimah la ilaha illallah pada masa Rasulullah itu bisa-bisa hilang nyawanya. Salat waktu itu sembunyi-sembunyi, ketahuan salat dibunuh. Alhamdulillah di era kita 1400 setelahnya kita lahir sebagai umat Islam, anak payah berjuang agama. Tak perlu perjuangan agama itu, bila perang lah Islam langsung. Maka ini yang wajib kita syukuri. Keikraman, penghormatan pada Dengku Imam Cik, Dengku Imam Gampung, dengku-dengku sekalian yang kau berhadir. Tidak saya sebutkan satu persatu karena hanya kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih penting bagi kita. Adapun yang ingin kita coba kerenungkan pada pagi yang berbahagia ini adalah 4 ayat dalam Al-Quran di dalam 2 surat yang berbeda, namun kita potong-potong ayatnya. Yang pertama kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa fil ayatil ukhra fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Di ayat yang pertama tadi Allah mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil zarrah, sungguh dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kejahatan, kerusakan walaupun sekecil zarrah, sungguh pun dia akan melihat balasannya. Apa balasannya? Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah.
Barang siapa yang pada hari akhirat nanti berat timbangan kebaikannya, maka sungguh dia akan berada di dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, sungguh dia akan berada di dalam kehidupan yang mengerikan, menyesatkan. Yang jadi persoalan sekarang adalah kebaikan dan kejahatan. Kita gemar melakukan kebaikan, berbagai macam kebaikan yang kita lakukan, berbagai macam perintah-perintah Allah yang kita lakukan. Pertanyaannya, pernahkah Allah menyampaikan kepada kita atau datang pagi-pagi, datang surat ke tengah-tengah ke rumah bahwa alhamdulillah amal anda kemarin diterima? Pernah kejadian seperti itu, Pak? Atau setiap 3 bulan sekali, katakanlah setahun sekali, datang ke rumah kita sebuah buku atau surat dari Allah yang menyatakan bahwa amal kebaikan kita itu diterima? Tentu kita tidak pernah menerima surat itu. Tentu kita tidak pernah menerima kabar itu. Menandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu belum tentu diterima. Kenapa belum tentu diterima? Kebaikan tetap nilainya kebaikan. Tetapi ada kalanya di dalam perjalanan kebaikan yang kita lakukan, setelah kita melakukannya, sejauh mana kebaikan itu bertahan? Apakah bertahan ketika Allah mencabut nyawa kita? Kebaikan itu masih bertahan sebagai sebuah kebaikan? Atau jangan-jangan kebaikan itu setelah kita lakukan, tidak lama berselang waktu, kebaikan tersebut telah tidak ada lagi alias terhapus daripada daftar kebaikan. Penyebab dihapusnya kebaikan sangat banyak. Apabila kebaikan itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kebaikan yang kita lakukan muncul sifat ujub di dalam diri kita. Heran tu, dia ada bubuk kebaikan, merasa heran kepada diri kita sendiri atas kebaikan yang kita lakukan. Nyan ujub, seketika terhapus kebaikan itu jika kita tidak sadar dan beristighfar segera. Dan ujub nggak ada orang yang tahu, Pak. Ujub tidak ada yang tahu, dan itu merusak kebaikan. Gak ada hubungan kebaikan. Ketika ada orang puji sedikit kan, ini Umar beredar anu bapa hebat dah. Kan ada juga kebaikan. Kecuali di saat itu kita beristighfar, astagfirullah ya Allah. Biar pegadah kebaikan lu ya Allah. Yang ujub. Belum ria. Lebih parah dong. Ria kalau kepegahan Rasulullah merupakan syirik kecil. Menghapus amal, membakar amal, laksana terbakarnya ranting kayu yang kering oleh api. Kan hilang amal kita itu, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kan tidak bertahan amal itu. Besok di hari akhirat kita tanya sama Allah, ya Allah, mana pahala ibadahku? Tidak ada. Sudah duluan hangus, sudah duluan terbakar. Nah, ini yang wajib menjadi perhatian kita semua. Amal yang begitu banyak kita lakukan, peliharalah agar amal itu tetap menjadi amal minimal. Ketika nyawa kita berada di ghargharah, itu masih tercatat sebagai sebuah amal kebaikan. Sehingga di dalam kubur amal itu mau ikut serta. Di akhirat ketika kita tidak perlu bertanya pun kepada Allah, Allah akan fammay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu menyangkut dengan kebaikan. Atau yang satu lagi, hal yang ingin kita renungkan pada hari ini adalah kejahatan.
alias dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apakah pernah datang surat dari Allah Subhanahu wa taala setiap bulan atau setiap tahun kepada kita bahwa Allah telah mengampuni dosa yang pernah kita lakukan? Tidak pernah ada suratnya. Apakah kita telah melupakan dosa yang kita lakukan pada 20 tahun yang lalu, atau ketika masa kita balik usia 15 tahun sudah takluk hukum kepada kita semua, lalu kita pernah melakukan dosa-dosa masa muda zaman? Kita sudah lupa akan dosa-dosa itu. Hanya ingat di dosanya. Ketika kita berumur 20 tahun, hanya ada temayang, hanya ada puasa, ada cowok, ada gop, ada pegang gop, ada macam-macam lah. Ada mabuk, ada zina, macam-macam. Hari ini baru kita bertaubat, hari ini baru kita berhijrah, 10 tahun baru kita berhijrah, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu, apakah sudah diampuni oleh Allah? Cuma yang jadi pertanyaan, Pak. Pernahkah datang surat leges malaikat Jibril bahwa Anda telah diampuni dosa-dosanya? Kalau tidak diampuni bagaimana? Ini Pak yang menjadi sebuah kekhawatiran terbesar dalam pikiran kita. Dosa dengan Allah lebih-lebih dosa dengan manusia. Apakah kita sujud, syukur, tahajud setiap malam, kita tahajud setiap malam, kita baca Quran, bermacam-macam kebaikan yang kita lakukan? Apakah kita berpikir itu dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan kepada manusia? Dulu bukan tertampuh dosanya. Apakah telah terhapus dosa itu? Nyohana jaminan. Maka tidak ada jalan lain bagi kita selain terus berharap kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, jika ada dosa-dosaku di masa lalu, ya Allah mohon ampuni. Jika ada orang-orang yang kita kenal pernah kita zalimi, datang padanya mohonlah maaf. Ini kita mohon maaf adalah perbuatan yang sangat memberatkan, jatuh gengsi, jatuh harga diri. Ini minta maaf bagi kita ini sang-sang jatuh harga diri. Sehingga perlu orang ketika buat kesalahan harus bermohon untuk melakukan permohonan maaf di media massa. Treat bala kemaah. Susah hati kita ketika meminta maaf. Memberi maaf pun seperti itu. Kita balik sekarang, Pak. Meminta maaf adalah kita anggap sebagai sesuatu atau hal yang dapat meruntuhkan harga diri kita. Seolah-olah dengan meminta maaf kita jatuh harga diri, hilang martabat. Padahal di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala meminta maaf adalah sebuah perbuatan yang mulia. Cuman menyolong hana salah ki bandala kemaah. Kalau meminta maaf karena kita berbuat kesalahan itu biasa, Pak. Dan siapapun bisa. Tapi enggak buat salah berani minta maaf. Inilah yang membuat hati kita, membuat kita memelihara terus-menerus hati kita agar semakin lembut kepada sesama kita. Yang parah lagi bahkan kita tanya kadang-kadang, ini mungkin enggak ada dalam para jamaah. Kita kadang-kadang ada membenci seseorang, tidak suka kepada seseorang. Setelah kita cek and recheck, ternyata orang yang paling kita benci, ini ada kejadiannya, Pak. Orang yang kita benci adalah orang yang pernah berada di dalam rahim yang sama dengan kita. Orang yang kita tidak sukai adalah orang yang pernah menyusui di susu yang sama ketika kecil.
Kiban manusia lagi ya Pak. Orang yang paling kita benci ternyata adik kandung kita sendiri. Persoalannya hanya masalah tanah lebih sejengkal. Memaki-maki demenak tu orang tentu. Putus silaturahim. Orang yang kita benci adalah orang yang di samping rumah kita. Sudah 3 bulan kita tidak bertegur sapa dengannya. Persoalan hanya gara-gara menjemur pakaian di pagarnya. Terus kita pelihara permusuhan itu. Lalu kita sampaikan tajau masjid, salat berjamaah, baca Quran, tahajud, macam-macam. Ingat, semua itu kadang-kadang maaf amal-amal kita, karena Rasulullah pernah mengatakan atadruna minal muflis. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Amal-amal yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, salah-salah tidak tercatat sebagai sebuah kebaikan. Justru kebaikan-kebaikan kita itu akan diberikan kepada orang-orang yang selama ini kita benci dan kita umpat, fitnah dan segala macam. Kita ambil haknya. Lebih-lebih menyangkut dengan hak orang lain lagi Pak, yang bukan hak kita. Silahkan buat laporan macam-macam. Jua saya akan senang bos, tak beres laporan. Saya akan senang inspektorat, kajut. Allah dah senang. Asal sudah senang KPK, sudah beres. Allah dah senang. Selesai dengan inspektorat, selesai dengan pemeriksaan, selesai dengan BPK, selesai dengan mereka. Dengan Allah selesai. Hati-hati Pak. Ini mohon maaf, kita hanya menasihati diri sendiri. Ini nasihat ini hari ini bukan menasihati Bapak Ibu sekalian, tapi hanya menasihati pribadi sendiri Pak. Maka ketika kebaikan dan kejahatan yang kita bilang tadi, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu memunculkan ridha Allah, memunculkan rasa suka Allah, memunculkan rasa senang Allah. Ketika ridha Allah sudah kita dapatkan, maka pada akhir akhirat nanti Allah akan panggil kita, ya aituhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah sebuah dambaan dan cita-cita terbesar kita. Namun apabila kemungkaran yang kita lakukan selama ini menghadirkan kemurkaan Allah, menghadirkan amarah-amarah Allah, maka pada akhir akhirat nanti Allah juga akan panggil kita. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh Allah akan melempar, menggiring manusia dari golongan jin dan manusia dalam neraka jahanam. Kenapa Allah melemparkan mereka ke dalam neraka? Mereka punya hati tidak dapat memahami dengan hati itu. Mereka punya mata tetapi tidak dapat melihat kebaikan, tidak dapat memisahkan kebaikan dan kejahatan di dalam tindak tanduk dan tingkah laku sehari-hari. Mereka memiliki telinga tetapi tidak mampu mendengar mana yang baik, mana yang nasihat yang bagus. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Bahkan lebih parah lagi Allah katakan, balhum adall, mereka lebih sesat daripada binatang. Maka tidak ada jalan lain Bapak Ibu sekalian, selama Allah masih memberikan kepada kita untuk bisa berzikir dan bertaubat kepada Allah, minimal kita tidak lagi melakukan dosa-dosa. Kahana gepampun dosa jamun bele tamah dosa aku. Dengan terus berupaya agar dosa-dosa di masa lalu itu terampuni dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Cuma kadang-kadang Pak, nasihat-nasihat yang kita sampaikan selalulah masjid. Yang dengar ti urung-urung baik.
kan? Yang dengar kebaikan itu orang-orang baik, kita bilang ayo jangan tinggalkan salat. Sama jemaah masjid dah pegang jangan tinggalkan salat. Cik memang hanale tinggalkan salat. Jangan berbuat kejahatan. Memang orang-orang di dalam masjid, apalagi yang sudah hadir di dalam jemaah-jemaah subuh ini, enggak lagi lakukan kejahatan. Bagaimana cara kita melihat orang-orang yang mungkin tidak hadir di sini? Malam pengaira, malam minggu, coba lihat bagaimana bertumpuk-tumpuk urut. Bagaimana upaya kita di kafe-kafe, ya? Di kafe-kafe di mana pun, muda-mudi di waduk, di pantai Jagu, hendak tempat-tempat pidum kopjai. Apakah mereka hadir di gerakan pemuda subuh? Apakah mereka hadir di siar bebas subuh? Apakah tersampaikan agama kepada mereka? Apakah tersampaikan syariat kepada mereka? Atau kita jangan-jangan sudah pernah mengatakan Allah urusan mereka itu, selesai agama ini jika kita sudah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Allah nggak sanggup lagi kita pikir selesai negara ini ketika kata-kata itu telah muncul di dalam mulut kita. Nyamenyo kata-katanya kayak debit bawa-bawa katanya nunggu-nunggu orang-orang yang masih peduli kepada agama. Enggak sanggup kita pikir lagi. Biarin aja, yang penting anak kita jangan rusak. Ini agama selesai. Biarin aja mereka, capek kita ngurusnya. Allah nggak sanggup, biar itu pilih, selesai negara apa. Selesai. Jadi bagaimana caranya? Sekecil apapun harus punya upaya untuk menyelamatkan generasi-generasi kita. Sekecil apapun pikiran kita harus kita punya upayakan supaya anak-anak bangsa kita tersampaikan agama dan syariat kepada mereka. Lanjutin, nggak boleh cuma di masjid, ngantek. Aduh agama rusak negara kita, Pak. Coba lihat sekarang kondisi. Lebih enak hidup hari ini apa lebih enak hidup 20 tahun yang lalu? Lebih nyaman tinggal di kampung hari ini atau lebih zaman 20 tahun yang lalu? Dulu kita mau sholat, orang pemilik warung mau sholat, cukup ambil sapu taruh di pintu, dua pintu benda salat dia. Sekarang beduk. Tama waktu salat duduk penyampuh mentai ke kedai beduk. Mau hantar kedai pada ke nalu. Konon lagi jangankan kita taruh sapu seperti itu di hari-hari atau siang hari. Rumah jungke, Pak. Tabung gas sih cuy, tabung gas. Ada jahat kita dulu, Pak. Kita ada jahat, anak-anak kita bisa bulan-bulan puasa, kita ada jahat. Pengen mangga paling satu kita petik. Nyampe dapat juga dia. Sekarang guni me baba iko. Konon lagi nanti 5 tahun yang akan datang, 10 yang akan datang. Kita udah ngomong tadi, alah urusan mereka. Kan kita udah pasrah tadi. Alah biarin aja, ayo pikir urusan pemerintah yang pusing di syariah Islam. Kenyan tapi lah apa ni? Hai dah pegah lepat pernah dah pegah. Kan kita pernah ngomong, enggak sanggup ngomong lagi kita. Memangnya kita pernah ngomong di mana? Kalau ngomongnya cuma di dalam masjid, ya kita yang dengar. Orang-orang baik semua yang dengar, Pak. Ngomonglah masjid, ngomong di majelis taklim, ngomonglah melasa Pak Dandi misalnya, ngomong di hadapan anggota. Orang-orang baik semua yang dengar. Yang perdeh-perdeh mekan narkoba, ditumpuk-tumpuk yang enggak ramai di tempat-tempat yang sepi, mereka hanya berkumpul 7-8 orang sambil menghisap narkoba. Di satu sisi mereka membuat planning rencana untuk mencuri, membongkar rumah orang. Di warung-warung kopi yang setiap hari mereka meninggalkan sholat. Apakah kita tersampaikan? Maka alhamdulillah ini ada rekan-rekan, kawan-kawan sudah mulai ya Pak. Sudah mulai ya, ada dari rekan APP
anak partinya mbak, anak-anak dulunya ada orang anak-anak band tu man, anak-anak band. Alhamdulillah mereka sudah mau merubah sedikit gaya dari band bunuh, ya kan, untuk di dalam hal yang religius. Alhamdulillah sudah didukung lagi oleh pemuda-pemuda subuh, gerakan pemuda subuh, didukung lagi oleh bapak-bapak dari Syiar Muhibah Subuh, ada bergabung lagi Ikatan Alumni Timur Tengah, didukung oleh Al-Masya, macam-macam tu Pak. Sudah bergerak sekarang ngobrolnya di kafe-kafe, ngobrol perkara iman. Tak tahu kita sampai kapan bertahannya itu, tapi perlu kita dukung apa yang saudara-saudara kita lakukan ini. Sasaran kita sebenarnya bukan kita, sasaran kita adalah orang-orang yang ada di tempat-tempat tersebut, yang gaduh game, gaduh anak depu-depu di mbak kafe ya mbak. Mungkin kita pernah kadang-kadang di kafe lo semua yang kosong jauh-jauh mbak, dijak tampil waduh inan karena kafe inan berkali bongkar. Maka tidak ada jalan keluar lain selain kita melakukan moral baru di warung-warung kopi. Moral baru, lapangan ira misalnya malam-malam mingguan apa ya tambih kita tacok mic kita bawa sound system, sorenya kita pasang apa ya pegak-pegak pengumuman gede Banda Aisyah cok menari-nari yu dengku tiro we lapangan ira aduh ayo macam-macam no aneh di main bubur pulain. Jadi ini insyaAllah akan terus digalakkan oleh teman-teman kita Pak, mohon dukungannya. Hai dukungan pupu yang jadi minimal jangan dicemooh. Ben cemooh, apa ke dakwah abang kedai kopi kan. Apa ke lang ke masjid Maiden je. Jangan dicemooh. Dukung apa saja. Maka ini yang mungkin menjadi bahan renungan kita. Banyak sekali dosa kita Pak. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kecil-kecil, yang sedikit-sedikit yang kita lakukan, ya mudah-mudahan ya dosa-dosa kita yang mungkin banyak di masa lalu Allah perlahan-lahan kita merajuk-rajuk kepada Allah nangis ini dah klik-klik ya Allah nepampun ya Allah nepampun klik itu tabi-tabi sehingga mudah-mudahan Allah mengampuninya. Udah itu yang terakhir, mungkin kita juga perlu menyesuaikan Pak. Kadang-kadang salah kita di dalam cara berpikir ya. Salah cara berpikir maksudnya begini, di dalam ilmu pendidikan cara kita ada bagi-bagi gitu Pak, ada pendidikan umum, ada pendidikan agama, itu kan ada bagi, kita bagi itu Pak. Sekarang pertanyaannya, belajar ilmu kedokteran, apakah itu belajar agama atau bukan? Belajar informasi IT misalnya, apakah itu belajar agama atau bukan? Menjadi seorang arsitektur, belajar tentang ilmu arsitektur, apakah itu bukan belajar agama? Saya pernah ditanya oleh anak kami, jadi anak-anak IT ini nggak belajar agama. Emangnya kamu belajar IT? Kami belajar IT ini supaya agama kita ini tersampaikan dengan teknologi. Berarti kan belajar agama. Agama maju mihana doktor. Agama maju mihana arsitek. Agama maju mihana ahli jembatan. Maka beda pisah-pisah. Udah tuh lihat dalam Al-Quran berapa persen ayat-ayat Al-Quran itu yang berbicara tentang ibadah. Berapa banyak Allah menyebutkan langit, bumi. Maka belajar ilmu astronomi, jangan belajar agama, ilmu langit. Kita kadang-kadang cepat puas Pak ketika dikatakan, misalnya contoh juga, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dan ketika bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya. Ketika kita mendengar ayat itu, apa yang kita pikirkan? Pasti kiamat ya. Pasti kiamat. Ketika bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya, yang diingat juga kiamat. Kalau kita berpikir bahwa ketika kita mendengar ayat itu yang terpikir oleh kita itu adalah kiamat, itu adalah sesuatu yang sudah benar. Nyancik kabutoi.
Ibarat kita nonton sandiwara panggung. Pak pernah nonton, mungkin yang kedua-dua pernah nonton sandiwara panggung, Uruji. Apakah lebih asik nonton yang di depan panggung atau yang di belakang panggung, Pak? Nyolong jaman nyona tanda dewa panggung yang anak galak aku nonton yang ke kuala aku nonton yang liko panggung gede ku aja apa pelaku apa mereka buat di belakang panggung itu ternyata lebih asik lebih semangat dan nonton liko bang entah kalau mok jaman kan tak gebo you mok gube tak kalau liko panggung tak gebo cila gebo bedai mok yang cukup semangat lebih asik ini rupanya. Maka ketika kita berpikir bahwa ketika mendengar misalnya contoh surat, ketika bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya adalah pikiran kita sebagai keyakinan dan akidah kita bahwa itu adalah kita teringat akan kiamat, itu sudah benar. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang yang berada mungkin di sebelah bumi sana, mereka menimbulkan sebuah pertanyaan. Ketika bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya, mereka pikir memang bumi mengandung apa? Cangkul, oh ada air. Coba cangkul dalam lagi. Oh ada minyak. Bagaimana cangkul air dan cangkul ini? Maka ciptakan alat untuk bisa cangkul lebih dalam. Oh dapat emas, dapat uranium. Mana debu-debu itu meh. Tapi kita karena kita ilmunya karena cuma berpikir tadi tentang kiamat hanya memperkuat keimanan kita. Sudah benar kan salah cuma dia angka gelang tangan ada dume. Maka oleh karena itu tidak ada pemisahan ya, seluruh apa yang kita lakukan selama orientasi kita, seluruh ibadah atau pendidikan yang kita lakukan selama orientasi kita untuk memajukan agama, maka itu adalah pendidikan agama. Maka mohon maaf sudah panjang lebar kita berbicara pada pagi ini. Seperti saya katakan tadi ya, ini tausiah pagi ini bukan untuk menasihati orang lain, tapi hanya untuk merenungi diri sendiri, menasihati diri sendiri. Yang jangan pernah kita lupakan adalah dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dulu. Ini kita belum ada segel atau stempel sudah diampuni. Ya ingat ya, kita belum pernah menerima surat dari Allah Subhanahu wa taala atau dari malaikat bahkan melamlumpur dedan bahwa Allah telah mengampuni dosa kita, dosa 40 tahun yang lalu kan ada buat dosa kita 40 tahun yang lalu, bahkan cukup bro akai 40 tahun yang lalu rata macam kejahatan tang kali dah bubut. Cuma 5 tahun belakangan ini kita sangka taubat. Alhamdulillah. Kata dengan masjid. Yang jadi pertanyaan dosa 40 tahun yang lalu nyo kampun bukan? Jangan pernah meyakini bahwa itu telah diampuni. Karena dengan tidak meyakini kita akan terus berusaha untuk memohon ampun kepada Allah, terus mengingat-ingat siapa orang-orang yang pernah kita zalimi sehingga memudahkan kita untuk mendatanginya, untuk memohon kerelaannya, memohon keridhaannya, memohon kemaafannya. Ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, berhati-hatilah ya. Bagaimana caranya agar itu tetap bertahan, minimal bertahan ketika Allah mencabut nyawa kita, minimal dengan kebaikan itu tetap bertahan, tidak hangus di tengah jalan, lebih-lebih pada hari akhirat nanti. Jangan sampai amal-amal kebaikan kita itu akan diambil oleh orang lain untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita kepada umat manusia. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.